kita ya. Jadi nanti akan disebutkan tentang ya satu satu. Kita tulis yang sudah dapat kita tulis. Pasti kamu punya alasan tentang apa yang kamu lakukan itu. Iya Pak, saya jam saja. Saya kan sudah berupaya menyelesaikan soal, tapi Reza hanya mencontek. Dia tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa kesal dan marah karena pekerjaanmu dicontek oleh Reza. Bapak sangat menghargai atas tindakan kamu. Tidak sempat lalu tadi. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big
Everything changed, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan ini untuk mengenai Allah Taala. Oleh karena kita masih mengucapkan bahwa kita sempat ada di alam yang salah dan sedang menyebutkan kepada kita semoga kita mendapatkan sama hari yaitu penerapan wilayah tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama mensosialisasikan penerapan wilayah profil di sekolah, perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kepentingan universitas, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang kedua, mendiskusikan penerapan budaya positif, perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan, ya. Ini salah satu paradigma yaitu ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut segala daya. Buatlah sebuah kemalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kemalan tangan Anda. Ini adalah misalkan kita punya teman, ya, teman ini berusaha untuk mengambil atau membukanya ini. Bagaimana teman kita ini berusaha untuk membukanya, sedangkan kita berusaha untuk mempertahankannya, ya, seperti itu. Seperti itu, ya, untuk ini paradigmanya. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa sebut dan positif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Ya, ini siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, stimulus respon, yaitu kita mencoba membuat orang dapat berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang dan terus menang. Selanjutnya, disiplin. Disiplin positif yaitu fokus pada pengembangan disiplin diri dan motivasi internal, bukan hukuman. Selanjutnya tujuannya yaitu anak-anak belajar bertanggung jawab dan termotivasi secara intrinsik, bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin untuk mengendalikan diri sendiri yaitu disiplin membantu murid menjadi mandiri, bukan hanya patuh pada perintah eksternal. Menurut Dian Kosen, yaitu dari bahasa Latin disiplina berarti belajar. Disiplin diri untuk mengembangkan potensi dan mengikuti nilai-nilai yang dihargai. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif yang bersifat universal, melintasi bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, yaitu motivasi internal atau disiplin positif. Yaitu hukuman. Definisinya yaitu hukuman adalah tindakan yang diambil oleh guru memberikan sanksi kepada murid yang melanggar peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana dan mendadak, sehingga murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, karakteristik. Hukuman bersifat satu arah dari guru kepada murid tanpa melibatkan murid dalam prosesnya. Hukuman dapat bersifat fisik atau psikis, seringkali menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa sakit. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya yaitu anak menghambat disiplin. Selanjutnya, paksaan. Konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menunjukkan kesalahan. Konsekuensi yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman yaitu marah, kesesalan, kemelukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi yaitu PHK, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara atau time out. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ima kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga
pada saat tersebut berlaku, dia lebih banyak berteriak diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru menyebutkannya, Pastero melihat pertanyaan IPA menjadi guru dan tidak sengaja menyebutkan kasusnya dari kursi. Serta tiba-tiba dapat pada saat semuanya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara dan guru angkat tersebut. Pastero pada saat itu membiarkan teman mengesalkan IPA yang terdapat dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pastero. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Restitusi. Definisi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menciptakan kesalahan mereka dengan tujuan memperkuat karakter dan mengembalikan mereka ke kelompok yang lebih baik. Selanjutnya, karakteristik restitusi adalah proses kolaborasi yang melibatkan murid dan mencari solusi untuk masalah mereka. Proses ini membantu murid berpikir tentang tipe apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya yaitu seorang murid yang merusak buku perpustakaan harus memperbaiki atau mengganti buku tersebut, serta mungkin melakukan presentasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau sanksi? Sanksi, ya. Menggantikan kertas untuk teman yang telah dicoret adalah sanksi atau konsekuensi. Nah, keyakinan kelas. Menciptakan lingkungan belajar yang positif merupakan kunci utama bagi kesuksesan siswa. Satu di antara cara efektif untuk mencapainya ialah dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, brainstorming, dan voting. Penting untuk diingat, keyakinan kelas bukan hanya sekadar aturan. Keyakinan kelas haruslah pernyataan positif yang menginspirasi dan memotivasi siswa. Keyakinan kelas juga haruslah mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Dengan menerapkan keyakinan kelas, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi semua siswa. Keyakinan kelas dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain.
prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Ada beberapa ini, ada berapa 7 prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah untuk mencurahkan pendapat peraturan yang disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa maupun warga sekolah. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelasnya secara bersama-sama. Selanjutnya setelah itu keyakinan kelasnya selesai dibuat dan akan disetujui bersama. Dan keyakinan kelas ini ditempatkan atau diletakkan di ruangan kelas atau di dinding kelas. Contoh keyakinan kelas yaitu untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang ketiga, yang selanjutnya untuk kelas 5 yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.